تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد wa ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum. Fa insyaallah taala sebagaimana biasa dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang mulia ini dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah dengan menambah khazanah ilmiah Islamiyah terutama dalam permasalahan ahkam. Kita akan lanjutkan pembacaan hadis berikut penjelasannya dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Hadis yang berikutnya hadis 244. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khailan فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد الحديث متفق عليه. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faja'at birajulin, pasukan tersebut menawan seorang namanya Thumamah bin Uthal. Dia kepala suku Bani Hanifah dari negeri Yamamah. Farabatuhu fi bisariyatin min sawaril masjid. Kemudian diikat di salah satu dari tiangnya masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika itu dia masih dalam keadaan kafir, belum berislam. Ya, diikat oleh Rasulullah SAW agar Thumamah bin Uthal melihat bagaimana sholatnya, ibadahnya para sahabat Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang lebih lengkap itu Rasulullah SAW setiap melewati Thumamah, Rasulullah mengatakan, "Madza indak?" Bagaimana wahai Thumamah? Sudah siap masuk Islam atau belum maksudnya? Maka dia mengatakan intaqtul taqtul zadam. Ya. Kalau engkau bunuh ya silakan bunuh wahai Muhammad. Wa in tun'im ala syakir. Kalau engkau bebaskan aku, niscaya engkau akan dapati aku adalah orang yang bisa membalas budi. Kalau engkau kepingin tebusan, aku akan tebus. Dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Hari berikutnya juga seperti itu. Bagaimana Thumamah dan seterusnya. Kemudian hari yang ketiga dilepaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia mandi, kemudian masuk ke masjid
seraya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pintu hidayah terbuka, sehingga dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Tsumamah bin Utsal masuk Islam. Ya. Kemudian dia bersumpah, Tsumamah bin Utsal bersumpah, demi Allah, wahai Rasulullah, dulunya tidak ada yang paling aku benci melainkan dirimu, dan persaksikanlah pada saat ini aku katakan dirimu adalah orang yang paling aku cintai, dan tadinya tidak ada agama yang lebih aku benci daripada agamamu, dan ketahuilah sekarang agamamu adalah agama yang aku paling cintai. Maka Rasulullah SAW senang dengan apa yang telah terjadi pada Tsumamah. Kemudian beliau perintahkan Tsumamah untuk umrah. Kemudian disebutkan dalam hadisnya, pergilah Tsumamah bin Utsal ke Mekah umrah, membaca talbiyah, tapi talbiyahnya tidak seperti talbiyah orang-orang musyrikin. Ya, kalau talbiyahnya orang-orang musyrikin, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma walak wa ma malak. Dulu seperti itu talbiyahnya orang-orang musyrikin. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ya. Sesungguhnya tiada sekutu bagimu kecuali sekutu yang memang berhak untukmu. Ya kan? Artinya kontradiktif. Mereka katakan tiada sekutu bagimu kecuali sekutu yang pantas bagimu. Ya, ini talbiyahnya orang-orang musyrikin. Tapi ini Tsumamah bin Utsal mengatakan seperti talbiyahnya Rasulullah SAW, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mah laka wal mulk la syarika lak. Sehingga orang-orang Quraisy, wah ini orang sudah meninggalkan agama nenek moyangnya, sudah masuk Islam. Kemudian dia katakan terang-terangan, Tsumamah bin Utsal, aku sudah masuk Islam. Aku sudah beriman kepada apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan aku kirim sembako, kalau itu habba hintah, kalau sekarang beras, ya, kalau di negeri kita, kecuali dengan izin Rasulullah SAW, karena negerinya Yamamah itu penghasil gandum. Tidak akan aku akan boykot, ya. Tidak akan aku kirim ke Mekah biar kalian tahu rasa. Ya. Kemudian tadinya mereka ingin membunuh Tsumamah, diancam seperti itu nggak berani. Daripada kelaparan orang se-Mekah, dibiarkan saja. Kemudian betul-betul Tsumamah bin Utsal boikot. Ya. Kemudian orang-orang Quraisy mengirim utusan kepada Rasulullah, orang-orang musyrikin, ya, merayu Rasulullah, wahai Rasulullah, kita masih saudara, kita masih punya kekerabatan, ya. Dan selanjutnya bahwasanya Tsumamah bin Utsal telah mengancam kami untuk memboikot. Akhirnya Rasulullah SAW mohonkan kepada Tsumamah bin Utsal untuk tetap mengirim gandum, ya, dalam rangka menyambung silaturahim dan mengagungkan Ka'bah. Ya. Akhirnya sebagian daripada orang-orang musyrikin itu semakin tertarik kepada Islam. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil daripada pelajaran dan faedah daripada hadis ini. Yang pertama, bahwasanya di dalam agama Islam,
tatkala seorang menawan tawanan perang, itu dianjurkan untuk berbuat baik. Ya, bahkan Allah puji di dalam Al-Quran, ya, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Ya, lihat. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Salah satu orang-orang, salah satu sifat penduduk surga yaitu وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, berbuat baik. Dalam hal ini memberi makanan, menyantuni, dalam keadaan orang tersebut, kaum mukminin tersebut masih butuh terhadap apa yang dia santuni. Jadi berbuat sedekah, menyantuni, itu dalam keadaan kita masih butuh apa yang kita santuni. Ya. Bukan seperti kebanyakan orang, dia akan menyantuni, dia akan menolong orang, dia akan memberi hadiah dan lain sebagainya kalau dia sudah tidak butuh lagi. Kalau sudah hampir expired, ya, kalau sudah hampir tidak bisa digunakan, tidak dibutuhkan, baru dia kasih. Bukan seperti itu. Ya. Kata Allah SWT, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Dalam keadaan kita masih senang mencintai itu barang. Ya. Bahkan Allah berfirman, laisal birra, ya, an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man ittaqa. Dalam ayat yang lain, lan tanalul khaira hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan betul-betul mendapatkan hakikat kebaikan sampai kalian itu bisa menginfakkan apa yang kalian cintai. Ya. Itu perwujudan ketakwaan di sisi Allah SWT. Kalau memberikan apa yang kita tidak sukai, apa yang kita tidak cintai, itu semua orang bisa. Ya, melepaskan daripada ngeribetin, kasihin aja. Tidak. Tapi sampai kepada takwa, hakikat takwa. Di antara hakikat takwa, berinfak atas apa yang kita masih sayangkan. Waduh, sayang, tapi karena Allah SWT saya beri. Dan di dalam Islam itu bukan cuma orang yatim, orang miskin, bukan saja, tapi asir, orang-orang kafir yang ditawan pun kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepadanya, untuk menunjukkan kemuliaan Islam, tidak disiksa. Ini tidak dimutilasi dan lain sebagainya. Ini lihat apa yang terjadi. Sehingga ini Tsumamah bin Utsal terkesan dengan Islam, betapa mulianya agama Islam, sehingga dia masuk Islam. Ya. Kemudian ya, kita tahu bahwasanya di dalam pelajaran kitab al-jihad, insya Allah nanti kita sampai kepadanya, itu ada 4 perkara tatkala seorang imam pemimpin kaum muslimin mendapati tawanan. Yang pertama, kalau orang berhak dibunuh, berhak dibebaskan dengan cuma-cuma, dibebaskan. Yang ketiga, ditukar dengan tawanan Islam yang lainnya. Yang keempat, ditukar dengan harta atau manfaat atau yang semisalnya, tergantung kemaslahatan. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya, bolehnya menawan tawanan di masjid. Secara otomatis kita bisa dapati bahwasanya kalau begitu bolehnya masuknya orang musyrik atau orang kafir ke dalam masjid. Buktinya apa ya? Buktinya ini. Tsumamah bin Utsal ketika itu masih kafir, masih musyrik, dimasukkan oleh Rasulullah, diikat di tiang masjid. Ya. Adapun
Masjidil Haram itu memang khusus, kekhususan sebagaimana Allah berfirman dalam surat Taubah ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Ya. Di sini wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian biarkan orang-orang musyrikin untuk masuk Masjidil Haram. Ya, karena mereka itu najis. Najis apanya? Bukan najis badannya, tapi najis i'tiqadnya, akidahnya, yang menduakan Allah, yang mensekutukan Allah, najis. Ya, maka dan bahkan bukan cuma sekedar Masjidil Haram, wilayah haram, tanah haram, itu meliputi Mina, Muzdalifah, itu masih haram, wilayah haram, walaupun sudah di luar Mekah. Ya. Adapun Arafah itu sudah bukan wilayah haram lagi, tapi sudah wilayah halal. Apalagi masuk ke Masjidil Haram. Adapun Masjid Nabawi, ya, maka di situ Rasulullah SAW membolehkan. Maka dari ini ulama mengambil hukum bolehnya masuknya orang kafir ke dalam masjid selama ada kemaslahatan di situ. Iya, selama ada kemaslahatan di situ dan tidak ada madarat. Seperti apa yang terjadi pada Sumamah bin Utsal. Kalau dikhawatirkan ada madarat dan lain sebagainya, maka dicegah. Masalahnya banyak, seperti misalnya dia teknisi listrik ataupun yang semisalnya atau bangunan, maka ini tidak mengapa. Atau ingin dengarkan taklim, silakan. Kemudian punya teman, ajak datang ke Masjid Ikhtisam, biar mereka mendengarkan taklim. Masya Allah. Mudah-mudahan dengannya Allah SWT bukakan pintu hidayah. Bahkan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, kalau sekiranya mereka ingin istirahat di luar hujan deras misalnya, atau hujan angin, boleh masuk, atau panas misalnya, supaya dilihat Islam itu agama yang mulia. Atau mungkin ada sedia air gratis misalnya, silakan mau minum. Kecuali kalau sekiranya masuknya ke masjid itu bisa menimbulkan kemadaratan, dia bisa buat makar dan lain sebagainya, maka ini tidak boleh. Hadis ini juga sebagai bantahan terhadap sebagian ulama yang mengatakan orang kafir itu najis badannya, sehingga kalau salaman sama orang kafir cuci tangan, ya, sehingga menyentuh orang kafir batal wudunya dan lain sebagainya. Ini buktinya kalau dia najis maka tidak boleh dimasukkan ke dalam masjid, bukan? Iya, tapi ini Rasulullah SAW masukkan ke dalam masjid, diikat lagi di tiang masjid. Di hadis ini juga ada keterangan bahwasanya masjid Rasulullah itu banyak ada tiang-tiangnya, ada banyak tiang-tiangnya. Tapi disebutkan oleh ulama, semakin sedikit tiang itu semakin afdal, supaya tidak memutus shaf dan lain sebagainya. Kemudian hadis yang berikutnya, an Umar radhiyallahu anhu marra bi Hassan yunshidu fil masjid falahadha ilaihi faqala qad kuntu unshidu fihi wa fihi man huwa khairun mink. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Umar, dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Umar suatu hari melihat Hasan membaca syair yang membela Islam dan kaum muslimin, yang mencela
syirik dan musyrikin. Diperhatikan oleh Umar. Kata Hasan, aku membaca syair di zaman Rasulullah SAW. Artinya kalau sekiranya syair ini dibaca di masjid haram, pasti sudah dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, dan ini Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang penyair Rasulullah SAW. Penyair Rasulullah SAW yang membela Islam dan kaum muslimin dan mencela syirik dan musyrikin. Di sini ada dalil yang jelas bolehnya membaca syair di masjid dengan beberapa syarat. Yang pertama, syairnya isinya ada kemaslahatan secara keagamaan, amar ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Bukan cuma sekedar sembarang syair. Karena masjid itu dibangun di atas ibadah, untuk beribadah kepada Allah SWT. Kalau syair yang bukan ada faedahnya secara keagamaan, maka ini telah keluar daripada konsep dibangunnya masjid itu sendiri. Yang kedua, Allah yu'di bidzalika ahadan. Jangan sampai mengganggu orang yang sholat, orang yang baca Quran, orang yang zikir. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah melarang orang yang makan bawang bombay atau bawang putih untuk masuk masjid. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu orang-orang yang sholat. Apalagi dengar suara-suara yang sihir atau yang semisalnya. Yang ketiga, jangan menimbulkan fitnah dengan berkumpulnya orang dalam syair. Disebutkan oleh Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian yang bisa diambil pelajaran daripada hadis ini juga bahwasanya kejadian tatkala Rasulullah SAW membiarkan seorang sahabat melakukan suatu perbuatan menunjukkan bahwasanya pembiaran Rasulullah SAW itu sebagai dalil kalau perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dibolehkan. Dalam hal ini Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu membaca syair di masjid yang syair tersebut mengandung pujian terhadap Islam dan kaum muslimin. Iya, kalau hal tersebut tidak boleh, maka tidak mungkin Rasulullah SAW diamkan. Maka dari sini ulama menjadikan sunnah Rasulullah SAW itu ada 3 macam. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah taqririyah. Ya, ada pun sunnah tarkiyah, di sana ulama itu kembali lagi kepada fi'liyah, masuk kepada fi'liyah. Ya. Buktinya sebuah ayat di dalam Al-Quran, tatkala sebagian orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah SWT meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, tark. Tapi Allah SWT sebutkan itu sebagai fi'il. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Orang-orang Yahudi, sebagian orang-orang Yahudi di zaman Nabi Musa itu meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Meninggalkan. Tapi Allah katakan meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar itu termasuk perbuatan yang tercela. Ya. Jadi sunnah itu bukan cuma perkataan Rasulullah saja, bukan cuma perbuatan Rasulullah saja. Ya. Bukan juga takrir juga. Jadi bisa sunnah adanya dengan perkataan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan tindakan. Seperti apa misalnya sunnah yang Rasulullah SAW ucapkan tapi tidak Rasul melakukan? Mungkin seperti puasa Daud
Sunnah bukan? Sunnah. Dan Rasulullah SAW anjurkan. Tapi Rasulullah tidak lakukan. Ya. Seperti sholat duha. Rasulullah melakukan tapi tidak kontinu. Sunnah. Ya. Karena Rasulullah anjurkan. Ada sunnah yang berupa perkataan, tapi tidak ada anjuran secara spesifik dari Rasulullah SAW. Ya. Seperti misalnya pakai gamis. Ya. Disebutkan dalam hadis, sebagian istri Rasul mengatakan ahabbut thiyab ila Allah Rasul al-qumsan. Pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, gamis. Ya, tidak ada bentuk anjuran secara spesifik dari Rasulullah SAW. Dan tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu boleh juga dilakukan oleh sahabatnya. Seperti misalnya wisal. Wisal itu ada dua. Ada wisal yang dilarang, ada wisal yang boleh tapi tidak dianjurkan. Wisal itu menyambung puasa. Puasa kan semestinya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi wisal itu sampai terbit fajar lagi, 24 jam, 1 ke 24 jam. Kalau yang tidak dibolehkan itu lebih dari 24 jam. Jadi orang tidak makan dan tidak minum, wisal puasa lewat maghrib terus tidak makan tidak minum sampai sahur, stop baru dia makan. Ya. Ini boleh, tapi tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Karena ada hadis-hadis yang lain justru menganjurkan untuk menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka itu apa? Kalau matahari terbenam. La yazalun nas bi khairin ma ajrul fitr. Ya, senantiasa orang dalam keadaan kebaikan selama menyegerakan berbuka. Kalau wisal berarti kan mengakhirkan, walaupun boleh. Kata Rasulullah SAW, "Faman arada minkum aliwasil falyuwasil sahar." Siapa yang hendak wisal maka sambung sampai waktu sahur. Tapi itu saja, jangan sampai lebih daripada waktu sahur. Karena Rasulullah SAW pernah wisal sampai seminggu tidak makan dan tidak minum. Bahkan kurang dari Rasulullah kuat. Inilah stukai haji, aku beda dengan kalian. Nabi pernah hampir seminggu tidak makan, pernah hampir 10 hari tidak makan tidak minum. Iya, dan bahkan pernah dalam suatu kejadian, kalau bulan masih panjang, aku akan tambah lagi, kata Rasulullah SAW. Iya. Kita masih jalan. Kemudian hadis yang berikutnya dari sahabat Abu Hurairah juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sami'a rajulan yanshadu dhalatan bil masjid falyaqul raddaha Allah 'alaik fa inal masajid lam tubna li hadza." Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendengar orang mengumumkan kehilangan di masjid, maka jawablah, semoga Allah tidak mengembalikan, semoga Allah tidak menemukannya. Karena masjid bukan dibangun untuk itu, masjid dibangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi ada orang pengumuman, siapa yang menemukan jam tolong sampaikan kepada panitia penyelenggaraan taklim misalnya. Ada ikhwan tadi yang kehilangan jam. Sunnahnya doakan semoga jamnya tidak ketemu. Hadis Rasulullah SAW. Ya, ini tidak boleh, haram hukumnya. Ini haram. Yang kita ambil pelajaran, haramnya mengumumkan kehilangan di masjid. Ada ikhwan kehilangan jam, kehilangan handphone. Siapa yang menemukannya
tolong kasih tahu Abu Bakar. Ini haram hukumnya, karena masjid bukan dibangun untuk itu. Ada permasalahan yang sering tersamarkan oleh sebagian ikhwan. Apa itu? Menemukan barang, temukan kacamata, handphone. Siapa yang kehilangan handphone, datang ke Abu Bakar. Siapa yang kehilangan handphone, datang ke Pak Munir. Bedanya apa? Beda nggak? Beda bukan? Beda. Tadi orang yang sudah nemu, ya, orang sudah nemu, dia kan merasa ini bukan punya dia. Ya, dia berkewajiban untuk mengembalikan. Ya, kalau dia tahu orangnya. Yang pertama, barangnya hilang, belum ketahuan kemana. Yang dilarang secara mutlak yang pertama. Ya, ada ikhwan kehilangan handphone. Ya. Kalau ada yang menemukan, silakan datang ke panitia. Ini haram. Kalau yang kedua, sudah ditemukan sebuah jam, siapa yang merasa memiliki, silakan hubungi panitia. Beda kan? Nah, kondisi yang kedua disebutkan oleh sebagian ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, dirinci. Kalau menemukan barangnya itu di masjid, ya, ini ihsan, berbuat baik namanya. Berbuat baik, dan ini insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau menemukan barangnya di pasar, tiba-tiba datang ke masjid, tadi di jalan Prapanca atau di jalan Merdeka Barat ditemukan, nah ini yang seperti ini tidak boleh. Tapi kalau kehilangannya di sekitar di dalam masjid, di tempat ta'lim misalnya, nemunya, bukan kehilangannya, nemunya di tempat ta'lim, maka yang seperti ini diperbolehkan oleh ulama untuk diumumkan. Ini babul ihsan, berbuat baik kepada ikhwan yang merasa kehilangan dompetnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya. Iya kan? Beda antara 3 kasus tersebut. Kasus pertama, kasus kedua, kasus ketiga. Kasus pertama, ada ikhwan yang kehilangan, kita minta bantuan siapa yang menemukan handphone merek ini, tolong datang panitia, ini haram hukumnya. Kasus yang kedua, menemukan suatu barang di luar masjid, kemudian barang tersebut dimasukkan ke dalam masjid. Ada ikhwan yang menemukan barang ini, siapa yang merasa memiliki, tolong datang, ini haram, karena masjid bukan dibangun untuk seperti itu. Kondisi yang ketiga, yang dibolehkan, bahkan dianjurkan, dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, nemunya di dalam masjid. Ya, nemu barangnya di dalam masjid, yang seperti ini tinggal diumumkan saja, dikasih tahu, tadi ada ikhwan yang ada barang, siapa yang merasa memiliki, silakan datang ke panitia. Ini dibolehkan. Ya. Baik.
Kemudian ada satu contoh yang sering terjadi. Keterangan Rasulullah SAW, innal masajid lam tubna lihada, bahwasanya masjid itu tidak dibangun untuk perkara seperti ini. Bahwasanya masjid dibangun untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan beribadah kepada Allah secara umum. Ini juga dalil untuk merayakan perayaan-perayaan yang tidak diperkenalkan oleh syariat, atau mengkhususkan perayaan-perayaan yang tidak dibenarkan oleh syariat, yang tidak datang dari Rasulullah SAW. Ya, mengkhususkan suatu hari yang tidak dikhususkan oleh syariat untuk melaksanakan perayaan di situ, maka hal yang demikian adalah perkara yang tercela dalam syariat dan termasuk ihdatsun fid din. Ya, berbuat perkara yang diada-adakan di dalam agama, dan ini adalah tercela walaupun maksudnya baik. Dan semua bid'ah yang dilakukan pasti maksudnya baik. Ya, pasti maksudnya baik. Ini kan baik. Akan tapi ada sebuah kaidah dari perkataan Ibnu Mas'ud, wa kam min muridin lil khair lan yusibah. Banyak orang yang ingin baik, tapi kalau tata caranya salah, tidak akan sampai-sampai kepada kebaikan tersebut. Iya. Bahkan lebih keras lagi, Imam Syafi'i mengatakan, man istahsana faqad syarra. Barang siapa yang menganggap baik suatu perkara bid'ah yang diada-adakan dalam agama yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka sungguh dia telah membuat syariat. Sungguh dia telah menjadikan dirinya sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat ini bukan makhluk yang diizinkan untuk membuatnya. Yang membuat syariat adalah Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan Rasulullah SAW itu cuma muballighun anillah, menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'alaika illal balagh, kata Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban wahai Rasul, kewajiban wahai Muhammad cuma menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan dan disyariatkan oleh Rasulullah SAW itu adalah wahyu dari Allah SWT. Ya, bukan hasil rekayasa Rasulullah SAW sendiri, tapi itu wahyu dari Allah SWT. Apalagi yang selain Rasulullah. Ya, apalagi yang selain Rasulullah SAW. Oh, ya, insya Allah kita cukup sampai sini dulu. Ustadzul Akmal Hafizahullah Ta'ala sudah sampai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.